Tidak mau bertanggung jawab. Jin memandang ke arah pintu selepas Su Yin meninggalkannya kamar itu bersama Daehyun. Ada rasa iri melihat bagaimana Daehyun sangat mencintai Su Yin, apalagi ketika melihat mereka saling memandang penuh cinta dan kasih, sangat membuat Jin ingin merasakan hal yang sama. Seandainya saja Kim Soo Hyun bersikap seperti itu kepadanya, mungkin Jin akan menjadi orang yang paling merasa bahagia. Jin, kenapa kau tidak mengatakannya kepada Tuan Daehyun? Dia pasti bisa membantumu, ujar Chang Yuan yang menghempaskan tubuhnya di kursi yang ada di samping ranjang. Mereka juga baru saja melewati masa tersulit. Aku tidak ingin menambah masalahku yang akan menjadi beban untuk mereka, ucap Jin dengan sendu. Sebutir kristal lolos dari pelupuk matanya. Katakan Jin, apa dia tadi datang kemari? Chang Yuan bisa menebak jika tadi Kim Soo Hyun datang ke sana, karena sebelum meninggalkan rumah sakit tanpa sengaja melihat mobil Kim Soo Hyun terparkir di depan. Chang Yuan membiarkannya, berharap kedatangan Kim Soo Hyun membawa kabar berita baik untuk Jin. Sahut Jin kemudian tertunduk. Merasakan sakit hati lagi karena terngiang-ngiang kembali ucapan Kim Soo Hyun padanya. Apa yang dia katakan? Apakah dia mau bertanggung jawab? Desak Chang Yuan yang ingin segera tahu. Jin tidak menjawabnya, hanya bulir bening yang perlahan sudah memenuhi sudut matanya lagi. Meski sudah berusaha untuk menahannya tapi air mata itu lolos begitu saja, mengalir membasahi pipinya yang tirus. Dasar brengsek, umpat Chang Yuan seraya menggertakkan giginya kuat-kuat menahan amarah. Pria itu sangat marah mengetahui jika Kim Soo Hyun tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang menimpa Jin. Jin sesenggukan merasakan rongga dadanya yang kembali terluka. Meski sudah mencoba untuk menghibur hatinya tapi tetap saja merasakan sesak di dada hingga ia rasanya tidak ingin bernafas lagi. Chang Yuan akhirnya memberanikan diri untuk mendekap tubuh Jin ke dalam pelukannya. Mengusap punggungnya lembut untuk menenangkan sedikit rasa pedih yang mungkin saat ini sedang dirasakannya. Chang Yuan berniat akan menemui Kim Soo Hyun besok. Ingin memberikan pelajaran kepada orang yang sudah tega menyakiti hati seorang gadis seperti Jin. Jin terus menangis di pelukan Chang Yuan dengan air mata yang mengalir cukup deras membasahi pipinya. Dadanya naik turun menahan isak tangis yang terasa menggebu ingin terlampiaskan. Merutuki jalan hidupnya yang terlalu pahit untuk dijalani. Jin merasa sangat bodoh kenapa bisa mencintai seorang pria yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Seharusnya dulu menutup pintu hatinya rapat-rapat. Chang Yuan bisa merasakan kesedihan yang mendalam pada Jin. Tidak berani mengucapkan kata-kata lebih banyak lagi karena takut jika Jin semakin sedih. Perlahan suara isakan Jin melemah di dada Chang Yuan. Sepertinya dia kelelahan karena sudah cukup lama menangis. Chang Yuan merendahkan pandangannya untuk memastikan. Ternyata mata Jin sudah terpejam di sana. Chang Yuan membaringkan tubuh Jin pelan-pelan di atas bantal agar Jin tidak terbangun. Pria itu merasa pilu ketika memandang wajah letih Jin dengan seksama. Kelopak matanya memerah dan sembab dengan pipi yang masih basah. Chang Yuan meraih tisue yang ada di atas nakas. Lalu mengusap sisa-sisa air dengan lembut agar jangan sampai mengganggu tidur nyenyaknya. Lalu dengan gerakan pelan menyingkirkan rambut yang berantakan dan lengket di kulitnya. Daehyun dan Su Yin masih dalam perjalanan pulang. Malam ini cuaca terlihat begitu cerah dengan bintang yang bertabur indah di langit. Daehyun menoleh ke samping memandang istri kecilnya yang termenung sejak berada di dalam mobil. Sayang, apa yang sedang kau pikirkan? Daehyun membuka suara karena tidak tahan dengan keheningan yang terjadi. Aku tadi pagi bertemu dengan Kim Soo Hyun di rumah sakit, ucap Su Yin. Pandangannya lurus ke depan menatap jalanan yang hanya remang-remang terlihat di bawah lampu yang temaram. Apa dia melakukan sesuatu yang buruk kepadamu? Dae menghentikan mobilnya tepi jalan yang sepi karena cemas. Takut jika saudaranya sudah melakukan sesuatu yang buruk kepada Su Yin. Su Yin menggelengkan kepalanya pelan dengan kepala yang kini justru tertunduk lesu. Katakan saja apa yang dia lakukan kepadamu. Desak Daehyun. Tidak mungkin jika Kim Soo Hyun tidak melakukan apa-apa tapi wajah istrinya terlihat murung. Temuilah Jo Yeon Ho. Dia pasti sangat merindukanmu, ucap Su Yin dengan pilu sambil memandang ke arah Daehyun. Apa sesuatu terjadi kepadanya? Daehyun seketika langsung panik jika mendengar tentang putra semata wayangnya. Aku tidak tahu secara pasti. Aku hanya mengobrol dengan Kim Soo Hyun sebentar. Dia mengatakan jika setiap malam Yeon Ho mencarimu, ucap Su Yin. Ada kecurigaan di dalam hati Su Yin jika yang mengirimkan pesan dari nomor tidak dikenal itu adalah Kim Soo Hyun. Namun Su Yin juga ragu, untuk apa mengirimkan pesan sedangkan tadi dia berani mengatakannya secara langsung. Daehyun terus memandang wajah Su Yin yang ekspresinya sangat sendu dan tampak sangat murung. Daehyun menduga jika Kim Soo Hyun mengatakan hal lain lagi. Daehyun menangkup wajah Su Yin dengan kedua telapak tangannya. Lalu menegakkan dagunya agar mereka bisa saling menatap satu sama lain. Daehyun menatap mata yang tampak sayu dan tidak bersemangat. Padahal sebelum berangkat ke rumah sakit Su Yin masih baik-baik saja. Bagaimanapun mereka sudah cukup lama bersama dan Su Yin bukan orang yang pintar menyembunyikan perasaannya. Perasaan sedih, marah, kesal dan bahagia akan terpancar dengan mudah pada kedua bola matanya. Katakan, apa yang Kim Soo Hyun ucapkan lagi kepadamu? Desak Daehyun. Apa dia mengancammu? Lanjutnya, Su Yin masih terdiam dan mengarahkan pandangannya ke arah lain.
Bibirnya terasa keluh dan berat saat akan berkata jujur. Takut jika sampai Daehyun akan marah kepada saudaranya maka hubungannya bersama dengan keluarganya pasti akan semakin menjauh. Su Yin tidak ingin hal itu terjadi. Jauh dari keluarga terasa begitu pahit baginya. Su Yin pernah merasakan bagaimana dibenci seluruh keluarga besarnya. Baiklah jika kau tidak ingin menjawabnya. Akan kupastikan besok Kim Su Hyun menyesal karena telah mengancammu, tukas Daehyun dengan nada marah. Su Yin memegang pergelangan tangan Daehyun sambil menggelengkan kepalanya. Jangan melakukan apapun kepadanya. Dia hanya salah paham, sergah Su Yin sebelum Daehyun nekat membuat keributan. Memangnya apa yang dia ucapkan? Tanya Daehyun sekali lagi. Jika kata-katanya tidak terlalu menyakitkan mungkin masih bisa memaafkannya. Dia mengatakan jika aku merebutmu dari Aeri, ucap Su Yin dengan terbata. Wajah Daehyun langsung memerah dan mata yang menggelap dengan sorot marah. Rahangnya tampak menegang dan mengeras hingga otot-otot lehernya terlihat. Bab 422 Salah Bicara. Daehyun memejamkan matanya sebentar agar tidak terpancing dan justru akan semakin menyakiti Su Yin jika sampai mengeluarkan kata-kata kasar di depannya. Maukah kau besok menemaniku untuk bertemu Yeon Ho? Ajak Daehyun setelah hatinya merasa tenang. Ke UN Village, Su Yin menautkan kedua alisnya. Kita akan menemuinya di luar. Aku akan meminta Eng Hee untuk membawa Yeon Ho secara diam-diam, ujar Daehyun seraya tersenyum, mengetahui kekhawatiran Su Yin yang mungkin belum siap untuk berhadapan dengan keluarganya setelah apa yang terjadi. Daehyun melepaskan wajah Su Yin genggamannya kemudian mendekapnya ke dalam pelukannya. Aku takut jika dia tidak mau menemuiku. Sebaiknya kau pergi saja sendiri, ujar Su Yin yang tidak ingin membuat keributan dan masalah menjadi semakin runyam. Tidak akan, percayalah, Yeon Ho hanya butuh sedikit rayuan saja untuk bisa menurut, tukas Daehyun sembari mengusap pundak Su Yin. Su Yin menghela nafas pasrah karena tidak mungkin menolak permintaan suaminya. Bagaimana dengan lokasinya? Apa cukup strategis dan ramai? Su Yin menengadahkan wajahnya untuk memandang sang suami. Lumayan ramai dan cocok untuk dijadikan restoran, tukas Daehyun. Aku sangat penasaran di mana tempatnya. Setelah semuanya selesai aku akan mengajakmu ke sana. Apakah kau sudah makan? Tanya Daehyun. Su Yin menggelengkan kepalanya hingga perutnya langsung berbunyi. Ternyata perutnya minta jatah. Kau selalu saja kebiasaan telat makan. Kau ingin membuatku selalu mengkhawatirkan dirimu setiap waktu. Daehyun lantas mendaratkan bibirnya di bibir Su Yin ketika melihatnya hendak membuka mulut. Merasa geram dengan istri kecilnya karena selalu saja ceroboh dan tidak memperhatikan kesehatannya. Daehyun melumatnya dengan penuh gairah dan sedikit kasar. Su Yin hanya pasrah karena meski ingin terlepas tapi Daehyun sudah memegang tengkuknya begitu kuat. Dengan sengaja Daehyun menggigit bibir Su Yin ketika hendak mengakhirinya. Aduh, pekik Su Yin ketika bibir sebelah atasnya digigit oleh Daehyun. Kenapa kau menggigitku? Gerutu Su Yin. Itu hukuman karena kau sudah tidak peduli dengan kesehatanmu dan berniat membuatku cemas lagi, tukas Daehyun dengan santai. Aku tadi lupa karena terlalu asyik mengobrol dengan Jin, ujar Su Yin. Sebelum pulang sebaiknya kita mampir makan terlebih dahulu. Sepertinya kita sudah lama tidak makan di luar. Daehyun mulai kembali melajukan mobilnya. Benar, tiba-tiba aku ingin makan kepiting bakar, ujar Su Yin dengan wajah berbinar. Bukankah kita baru saja memakannya beberapa hari yang lalu? Jangan terlalu banyak memakan kepiting, karena tidak baik bagi kesehatan, saran Daehyun. Beberapa hari yang lalu Su Yin menghabiskan beberapa ekor kepiting. Daehyun hanya khawatir jika kolesterolnya akan naik. Segala sesuatu yang dimakan secara berlebihan tetap saja tidak baik. Kalau begitu kita pulang saja. Aku tidak tertarik untuk makan apapun lagi, tukas Su Yin sambil memalingkan wajahnya ke arah lain dan ekspresinya cemberut. Baiklah, kita akan pergi kemanapun yang kau mau. Bahkan jika kau mau, sekarang juga aku akan pergi ke pasar ikan untuk membelinya, tukas Daehyun untuk menyenangkan istri kecilnya. Dirinya selalu tidak tahan jika melihat Su Yin cemberut. Tidak, aku sudah kehilangan selera makan, tukas Su Yin jutek sembari melipat tangannya di dada. Lihatlah wajahmu jika marah semakin terlihat manis dan aku semakin ingin menggigitnya, goda Daehyun sambil terkekeh. Namun sepertinya candaannya kali ini tidak berhasil membuat Su Yin tersenyum. Kalau begitu aku akan marah setiap hari, ucap Su Yin dengan wajah semakin jutek. Daehyun memijat pelipisnya karena sudah salah berbicara. Jika salah sedikit saja maka Su Yin akan merajuk. Maksudku kau lebih cantik jika sedang tersenyum. Apakah kau ingin tahu kenapa aku menyukaimu meski hanya dalam satu kali pertemuan? Pancing Daehyun untuk memecahkan suasana tegang yang terjadi. Apa? Su Yin menolehkan wajahnya ke arah Daehyun. Saat itu aku melihatmu menangis dan tampak putus asa. Namun setelah aku datang kau tersenyum meski hanya senyuman tipis. Kau terlihat seperti gadis yang bersemangat dan pantang menyerah. Sejujurnya setelah pertemuan itu aku tidak bisa tidur karena selalu memikirkanmu. Hingga akhirnya kau menghubungi dan aku merasa sangat senang. Aku dengan sengaja mengatakan sedang sibuk. Padahal aku sangat berharap kau memintaku untuk datang ke rumah sakit. Daehyun terkekeh mengingat bagaimana dirinya dulu seperti anak-anak remaja yang jatuh cinta. Lalu, Su Yin menaikkan sebelah alisnya.
Ingin mengetahui lebih jauh perasaan Daehyun padanya. Hingga aku terpaksa mengaku kepada ayah jika aku belum menikah. Sebenarnya aku merasa bersalah tapi demi mendapatkanmu, aku melakukan semuanya, terang Daehyun sembari memutar kembali beberapa memori yang telah lalu. Sudah kuduga, karena ayahku tidak mungkin memintaku untuk menikah dengan seorang yang sudah beristri, ucap Suyin. Aku ingin tahu kenapa kau pada akhirnya luluh juga hingga jatuh cinta kepadaku. Ujar Daehyun. Itu karena kau selalu memaksaku, sehingga aku mau tidak mau ingin jadi istri yang baik, jawab Suyin asal. Karena ia sendiri tidak tahu kenapa pada akhirnya perlahan mencintai suaminya. Jawabanmu sangat tidak masuk akal, ujar Daehyun sembari melirik istri kecilnya. Terserah kalau tidak percaya, bukankah dulu kau selalu memaksa dan merayuku? Ujar Suyin. Namanya juga usaha. Tidak salahnya untuk mencoba dan ternyata usahaku tidak sia-sia. Kau sekarang tidak akan bisa jatuh cinta ke lain hati. Daehyun tertawa renyah dengan penuh rasa bangga karena usahanya tidak sia-sia. Siapa yang bilang aku tidak bisa jatuh cinta lagi? Jika kau bisa, pasti kau sudah melakukannya. Selama ini bukankah banyak pria yang menginginkanmu? Tetap saja kau tidak tertarik kepada mereka, ujar Daehyun. Itu karena kau selalu mengancamku agar tidak boleh berdekatan dengan pria manapun, tukas Suyin sambil memutar bola matanya. Dan kau tidak melanggarnya, itu artinya kau sangat mencintai dan ingin menjaga perasaanku agar tidak cemburu, tukas Daehyun sambil tertawa bahagia. Terserah kau saja, ujar Suyin dengan datar. Daehyun membelokkan mobilnya ke sebuah restoran yang menjual aneka hidangan seafood. Untuk apa kita ke sini? Suyin menautkan kedua alisnya. Bukankah kau bilang ingin kepiting bakar? Ujar Daehyun yang justru balik bertanya barangkali Suyin lupa. Apakah kau lupa jika tadi mengatakan akan pergi ke pasar ikan? Suyin menyipitkan matanya memandang sang suami. Jadi kau ingin kita ke sana? Tanya Daehyun. Tentu saja, sahut Suyin dengan tegas. Daehyun menepuk jidatnya karena sepertinya sudah salah bicara lagi. Bab 423 selalu dikira ayahnya. Dengan terpaksa akhirnya Daehyun melajukan mobilnya ke arah pasar Noryangjin. Beruntung pasar belum tutup meski sudah malam. Kita juga tidak perlu khawatir karena di sana selalu menyediakan ikan segar yang didatangkan langsung dari nelayan yang baru saja pulang dari laut. Sayang, kau yakin kita akan ke pasar di saat malam-malam seperti ini? Tanya Daehyun sekali lagi untuk memastikan jika Suyin mungkin saja sudah berubah pikiran. Suyin menganggukkan kepalanya dengan antusias. Membayangkan makan kepiting bakar membuat air liurnya semakin ingin menetes. Bukankah kau sudah lapar? Jika kita ke sana terlebih dahulu akan membutuhkan waktu lama. Bagaimana jika kau kelaparan di tengah jalan? Ujar Daehyun berusaha membujuk Suyin agar mengurungkan niatnya. Suyin tidak menjawab, malah asyik sibuk mengedarkan pandangannya keluar jendela. Berhenti, pekik Suyin ketika mereka berada di depan sebuah pedagang. Daehyun refleks menginjak rem hingga berdecit karena teriakan Suyin terlalu mendadak. Pria itu cemas kenapa Suyin tiba-tiba saja berteriak untuk menghentikan mobilnya. Ada apa, sayang? Ujar Daehyun dengan nafas yang ngos-ngosan menahan keterkejutannya. Sayang, belikan aku hoteok agar tidak kelaparan. Sepertinya makan beberapa buah bisa mengganjal perutku yang kosong, rengek Suyin dengan nada manja dan menggoyangkan lengan Daehyun. Daehyun mengikuti arah pandangan Suyin. Di pinggir trotoar terlihat pedagang hoteok yang sedang menjajakan dagangannya. Daehyun menghela nafas pasrah. Tidak mungkin menolak permintaan istri kecilnya. Baiklah, biarkan aku membelinya, ujar Daehyun dengan suara yang terdengar berat. Kau memang sangat baik. Suyin mencondongkan tubuhnya agar lebih dekat kepada Daehyun. Tangannya menangkup wajah pria itu lalu mengecup sekilas bibirnya. Daehyun terbelalak karena Suyin mau melakukannya tanpa merasa malu sama sekali. Kau memang pintar membuatku bersemangat lagi, tukas Daehyun sembari mencubit pipi Suyin karena gemas dengan tingkahnya. Aduh, gerutu Suyin sambil memegangi pipinya. Daehyun segera turun agar mereka tidak terlambat sampai ke pasar. Jangan sampai datang ke sana terlalu malam. Sekarang saja Daehyun tidak yakin apa yang mereka cari masih ada. Hoteok adalah sejenis pancake yang dimasak dengan cara digoreng. Isinya kacang tanah, biji wijen dan madu. Namun ada juga yang mengisinya dengan berbagai macam sayuran. Daehyun segera masuk ke dalam mobil setelah mendapatkannya. Mata Suyin langsung berbinar melihat Daehyun sudah mendapatkannya. Namun ekspresi wajah Suyin berubah masam dan murung. Kenapa? Apa kau tidak menyukainya? Ujar Daehyun karena Suyin hanya memandang bungkusnya tanpa membuka isinya. Kau tidak membelikan minum untukku. Bagaimana jika aku kehausan atau tiba-tiba saja tersedak makanan? Kau ingin aku mati? Ujar Suyin dengan bibir yang dimajukan ke depan. Daehyun memejamkan matanya sambil menghela nafas berat. Tanpa mengatakan apapun lagi segera keluar untuk membeli air mineral. Untunglah tempatnya tidak terlalu jauh, hanya berjarak beberapa meter dari pedagang hoteok. Ternyata memiliki istri yang terkadang sangat manja memiliki tantangan tersendiri untuknya. Sangat menguji kesabarannya. Namun Daehyun tidak boleh mengeluh karena sudah menjadi resikonya memiliki istri yang umurnya jauh masih sangat muda. Kau memang terbaik, puji Suyin sambil mengangkat jempolnya ke atas ketika Daehyun sudah kembali ke dalam mobil.
Apa kau tidak berniat memberikan hadiah lagi untukku? Tanya Daehyun yang sudah bersiap-siap mendekatkan wajahnya ke arah Su Yin. Cepatlah, jangan sampai kita terlalu malam sampai di sana. Su Yin mendorong bahu Daehyun agar menjauh darinya. Daehyun terpaksa mengemudikan mobilnya kembali. Ternyata istri kecilnya tidak akan melakukan apapun yang tidak diinginkannya. Su Yin mulai menikmati Hoteok sambil memandang jalan raya di depannya dengan wajah berbinar. Berbeda dengan Daehyun yang sejak tadi memasang wajah masam dan wajah yang ditekuk. Jika kau tidak mau pergi ke sana, ya sudah sebaiknya kita pulang saja, tukas Su Yin ketika melihat ekspresi wajah Daehyun yang cemberut dan tampak sangat tidak bersemangat. Daehyun menolehkan wajahnya. Sejujurnya memang tubuhnya sudah sangat lelah dan butuh istirahat. Namun demi sang istri sebisa mungkin mencoba untuk bertahan. Tidak, aku hanya agak mengantuk saja, ujar Daehyun dengan nada yang lebih bersemangat. Tidak usah berbohong, mana berani aku membohongi istriku yang manis. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi, bujuk Daehyun. Kalau begitu jangan memasang ekspresi cemberut karena aku tidak menyukainya, gerutu Su Yin sambil menyipitkan mata. Baiklah, Daehyun segera melebarkan senyumnya. Ada rasa heran dengan istrinya hari ini yang lebih cerewet dan banyak permintaan. Namun tidak masalah selama Su Yin tidak merasa sedih. Tidak berapa lama kemudian mereka sudah sampai di pasar ikan Noryangjin. Suasana pasar sudah agak sepi, hanya beberapa orang saja yang lalu lalang lewat. Beberapa pedagang juga tampak sudah mulai mengantuk. Ada juga beberapa yang sudah mulai mengemas dagangannya. Ternyata sudah agak sepi, ujar Su Yin sembari mengedarkan pandangannya mencari pedagang yang menjual aneka kepiting dan sejenisnya. Tentu saja, sekarang sudah hampir jam 10 malam, balas Daehyun. Mereka berkeliling hingga kaki terasa cukup pegal tapi tidak menemukan satupun penjual yang menjajakan kepiting. Rata-rata mereka sudah kehabisan sejak sore tadi. Hanya tinggal beberapa jenis seafood saja yang masih ada. Su Yin, sebaiknya kita pulang saja. Besok kita kembali lagi untuk membelinya, bujuk Daehyun yang sudah mulai putus asa. Sudah mengitari hampir seluruh wilayah pasar tapi belum satu pun yang mereka temukan. Ayolah kita ke sebelah sana lagi, ajak Su Yin sambil menarik tangan Daehyun agar mengikuti langkah kakinya. Dengan langkah berat terpaksa Daehyun mengikuti Su Yin. Setelah beberapa kali berkeliling, barulah mereka menemukan pedagang yang masih menjajakan aneka jenis kerang dan kepiting. Sepertinya nelayan baru saja mengantarkannya. Dengan cepat Su Yin segera memilih yang menurutnya segar. Sedangkan Daehyun hanya berdiri di sampingnya. Tuan, apakah Anda hanya datang bersama putri Anda? Apakah istri Anda tidak ikut? Tanya seorang pedagang wanita parubaya. Lagi-lagi aku selalu saja dikira ayahnya, rutuk Daehyun dalam hati. Anda sangat tampan. Pantas saja putri Anda sangat cantik meskipun kalian terlihat tidak mirip, ujar wanita parubaya itu dengan ramah. Apakah kami terlihat seperti seorang ayah dan anak? Tanya Su Yin mengulum senyum. Kau terlihat jauh lebih muda, tukas wanita parubaya itu. Daehyun ingin sekali berteriak tapi saat ini sedang malas untuk berdebat. Su Yin, cepatlah. Ini sudah terlalu malam, tukas Daehyun dengan memasang wajah masam. Su Yin hanya terkekeh melihat raut wajah suaminya. Terima kasih, Nona. Lain kali ajak ibunya berbelanja di sini, ujar sang penjual. Baiklah, ujar Su Yin sembari mengulum senyum membayangkan Daehyun yang kini sedang menahan amarah. Bab 424 Lepaskan bajumu. Daehyun melangkahkan kakinya terlebih dahulu meninggalkan Su Yin menuju ke parkiran. Entah kenapa hatinya masih saja jengkel dengan pernyataan pedagang wanita itu. Daehyun mematut wajahnya pada kaca spion. Jika diamati wajahnya terlihat masih sangat tampan. Meski tidak dapat dipungkiri jika raut wajahnya tidak terlihat seperti anak remaja lagi. Mereka sangat berlebihan membandingkan diriku dengan Su Yin, gerutu Daehyun sembari menyisir rambutnya dengan tangan. Lama sekali Su Yin, gumam Daehyun. Padahal ketika pergi sepertinya Su Yin sudah berada di belakangnya. Terpaksa Daehyun berbalik masuk ke dalam pasar untuk mencari keberadaan istri kecilnya. Dengan langkah cepat Daehyun segera menghampiri Su Yin yang tengah terduduk di lantai yang becek. Kau kenapa? Daehyun berjongkok kemudian membantu Su Yin untuk berdiri. Lalu memunguti kantong plastik yang tergeletak di lantai. Aku tadi terpeleset, ujar Su Yin sembari menepuk roknya yang kotor terkena air. Seharusnya kau lebih berhati-hati. Tidak usah tergesa-gesa jika berjalan, ujar Daehyun yang sudah menenteng kantong plastik di tangannya. Aku tadi hanya ingin mengejarmu tapi kau terlalu cepat berjalan, ujar Su Yin. Dengan gerakan cepat Daehyun sudah membopong tubuh Su Yin. Beberapa pedagang tampak heran melihat mereka. Su Yin melingkarkan tangannya di leher Daehyun dan meringkuk di dadanya ketika beberapa orang memandang mereka dengan intens. Kau tidak malu, bisik Su Yin. Kenapa? Tanya Daehyun dengan datar dan langkah kaki yang semakin cepat. Mereka memandang aneh ke arahmu, bisik Su Yin lagi. Sudah, tidak usah dipedulikan. Daehyun kemudian menurunkan Su Yin ketika sudah sampai di parkiran lalu membukakan pintu untuknya. Tak lupa sudah memasukkan apa yang mereka beli ke dalam bagasi. Sayang, bajuku kotor. Jok mobilnya pasti akan jorok jika duduk, ujar Su Yin sembari menoleh ke belakang untuk melihat bokongnya. Sudah masuk, besok Chang Yuan bisa mencucinya, tukas Daehyun.
Akhirnya Suyin dengan patuh masuk ke dalam mobil meskipun terasa risih karena bokongnya yang basah. Jika kau tidak nyaman kau bisa melepaskan pakaianmu, tukas Daehyun. Tidak tega melihat Suyin yang duduk gelisah. Apa? Pekik Suyin dengan suara cukup keras. Matanya menatap tajam ke arah suaminya dengan mulut yang ternganga. Tidak usah terlalu terkejut seperti itu, ujar Daehyun. Lalu mulai membuka jasnya, setelah itu melepaskan satu persatu kancing kemejanya. Apa yang kau lakukan? Ujar Suyin dengan dahi berkerut. Memangnya menurutmu apa yang akan aku lakukan? Ujar Daehyun sembari mengukir seulas senyum miring. Suyin segera menggeser tubuhnya ke tepi dan mepet ke pintu ketika melihat Daehyun yang sudah bertelanjang dada. Apa kau sudah tidak waras? Kita masih di jalan. Suyin menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Kau ini kenapa? Daehyun justru merasa aneh dengan sikap Suyin yang terlalu berlebihan menanggapinya. Cepat kenakan bajumu kembali atau aku akan turun, ancam Suyin. Apakah kau ingin memakai bajumu yang basah itu? Sebaiknya lepas saja dan pakai bajuku, tukas Daehyun sembari menggelengkan kepalanya karena sudah salah sangka. Hah, Suyin masih belum mengerti. Sebaiknya kau memakai bajuku saja. Pakailah, tidak akan ada yang bisa melihat dari luar, ujar Daehyun. Suyin menggigit bibir bawahnya, merasa ragu untuk melakukan apa yang diperintahkan suaminya. Suyin sudah tahu jika Daehyun kadang suka mengerjainya. Kali ini tak semudah itu untuk percaya. Tenanglah, aku tidak akan berbuat di luar batas. Cepatlah pakai, aku tidak akan melihatnya, tukas Daehyun sembari memalingkan wajahnya ke arah samping agar Suyin percaya dengan ucapannya. Suyin segera melepaskan gaunnya meski agak sulit karena harus melihat keluar takut tiba-tiba saja ada yang melihatnya. Apalagi dia juga harus terus melihat ke arah suaminya agar jangan sampai berbalik. Jangan berbalik sebelum aku selesai, perintah Suyin. Memangnya kenapa juga jika aku berbalik kau selesai? Aku sudah pernah melihatnya ratusan kali, ujar Daehyun seraya berdecak. Jika kau berani mengintip, selama seminggu kau tidur di luar, ancam Suyin dengan tegas. Baiklah, Suyin mulai mengancingkan satu persatu kemeja yang dikenakannya. Ternyata terasa jauh lebih nyaman. Aku sudah selesai, ujar Suyin. Hendak memakai jas tapi khawatir karena Daehyun bertelanjang dada dan tidak mengenakan apapun. Sayang, pakailah. Suyin menyerahkan jas berwarna hitam kepada Daehyun. Aku tidak apa-apa, sebaiknya kau kenakan saja agar tubuhmu jauh lebih hangat. Daehyun memakaikan bajunya di lengan Suyin. Kemudian segera mengemudikan mobilnya dengan lebih laju lagi agar mereka cepat sampai. Suyin akhirnya menurut karena tidak ingin berdebat. Hibiskus, 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 hibiskus. Suyin segera mengeringkan rambutnya setelah selesai mandi. Sedangkan Daehyun masih di dapur mempersiapkan semua bahan-bahannya. Sebelum turun, Suyin mencari baju untuk suaminya. Daehyun memang langsung pergi ke dapur tanpa mandi terlebih dahulu. Daehyun tampak sedang berada di depan kompor untuk menyiapkan semua bahan apa saja yang dibutuhkan. Daehyun, pakai dulu bajumu karena ini sudah malam, ujar Suyin yang sudah berdiri di belakang suaminya. Daehyun segera berbalik dan mengenakan baju yang dibawakan oleh Suyin. Kau yakin masih ingin memakannya? Tanya Daehyun ketika melihat Suyin yang sudah menguap. Yakin, perutku masih lapar dan ingin memakannya, sahut Suyin sembari melihat 2 ekor kepiting dengan ukuran besar. Daehyun menghela nafas berat padahal matanya sudah sangat mengantuk. Dengan terpaksa kembali ke depan kompor untuk membakar kepiting. Suyin merasakan jika kantuknya sudah mulai datang. Sehingga melangkah ke arah meja makan. Kemudian menarik salah satu kursi untuk duduk. Daehyun sibuk memanggang kepiting dengan bumbu madu yang sudah dipadukan dengan bumbu lainnya. Sayang, aromanya sangat enak. Tukas Daehyun sembari menghirup aroma yang begitu lezat menyeruak di hidungnya. Tidak ada sahutan dari Suyin. Daehyun kemudian menoleh ke belakang. Terlihat Suyin sudah menyandarkan kepalanya di atas meja. Daehyun penasaran sehingga mengecilkan api kemudian menghampiri istrinya. Setelah diamati ternyata dia sudah tertidur. Sayang, sudah matang, ujar Daehyun dengan pelan untuk membangunkan Suyin. Suyin tidak bergerak sama sekali. Nafasnya justru terdengar sangat teratur kali ini. Ya ampun, kalau tahu begini aku tidak akan memasaknya, ujar Daehyun sembari mencubit ruang di antara kedua alisnya. Ingin marah tapi tidak mungkin. Daehyun segera membopong tubuh Suyin kemudian pergi ke kamarnya. Dibaringkannya tubuh Suyin di atas ranjang dengan pelan-pelan. Ingin marah tapi melihatnya begitu damai ketika tertidur membuat amarah di dada Daehyun luntur seketika. Ia memilih tidur di samping Suyin sambil memeluknya dengan erat dari belakang. Bab 425 Hati ini milikmu. Burung-burung saling berkicau dan menyanyikan lagu untuk menyambut pagi yang cerah. Daehyun menggerutu karena semalam Suyin tertidur tanpa makan terlebih dahulu apa yang sudah dibuat olehnya. Tenanglah, aku akan memakannya, tukas Suyin untuk menyenangkan hati suaminya. Suyin lalu berjalan ke arah lemari untuk mengambil kepiting bakar semalam. Tidak perlu, nanti malam aku akan membuatnya lagi untukmu, larang Daehyun.
Tak ingin jika Su Yin memakan kepiting semalam yang sudah dingin. Tidak apa-apa, aku sudah merepotkanmu. Setelah itu justru aku malah tertidur, tukas Su Yin sembari membuka cangkang kepiting. Setelah dicicipi rasanya cukup enak, apalagi jika memakannya dalam keadaan hangat pasti akan jauh lebih nikmat. Kau tidak sarapan, ujar Su Yin. Aku sedang tidak berselera untuk makan. Namun melihatmu makan dengan lahap, aku ingin mencicipinya. Dae Hyun mengulurkan tangannya untuk mengambil kaki kepiting. Su Yin terus memakannya hingga separuh, hingga ia teringat sesuatu. Aduh, aku lupa jika hari ini ada jadwal kuliah. Su Yin menepuk jidatnya lalu dengan cepat meneguk minumannya hingga habis. Tidak usah terlalu terburu-buru. Makanlah dengan tenang, ujar Dae Hyun. Sudah tidak ada waktu lagi. Aku akan mengganti pakaianku terlebih dahulu. Su Yin segera berjalan dengan cepat menaiki anak tangga tanpa peduli dengan Dae Hyun yang terus memanggilnya. Tidak ada waktu lagi sehingga Su Yin dengan cepat mengganti pakaiannya dengan celana panjang dan kaos yang agak longgar. Mengikat rambutnya dengan asal seperti ekor kuda. Pagi ini adalah jadwal seorang dosen yang cukup galak dan sangat disiplin di jam pertama. Sehingga Su Yin takut jika sampai terlambat. Dae Hyun juga menyusul Su Yin untuk mengganti pakaiannya. Hari ini ingin mengantarkan Su Yin ke kampus. Sayang, aku berangkat dulu, pamit Su Yin. Tunggu, ujar Dae Hyun yang sudah mengenakan pakaiannya. Ada apa? Su Yin menoleh ke belakang untuk memandang Dae Hyun. Aku akan mengantarmu, tukas Dae Hyun dengan tegas agar tidak terjadi perdebatan di antara mereka. Baiklah, ujar Su Yin. Dae Hyun mengantarkan Su Yin sampai di depan gerbang sekolahan. Su Yin melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Merasa lega karena masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum masuk dan dimulai mata kuliah. Sayang, maafkan aku karena tidak bisa menemanimu untuk menemui Jo Yeon Ho, ujar Su Yin dengan wajah sedih. Tidak apa-apa, dia juga sedang sekolah. Kita akan menemuinya nanti saja setelah pulang sekolah, tutur Dae Hyun. Nanti aku juga ikut. Su Yin menunjuk dirinya sendiri. Sejujurnya ia belum siap bertemu anak itu. Tentu, aku akan menunggumu di sini sampai kau pulang. Dae Hyun, sebaiknya kau pergi saja. Tidak usah menunggu di sini. Su Yin menatap rumit suaminya. Tak mungkin membiarkannya di dalam mobil dalam waktu lama. Tidak apa-apa, aku akan dengan senang hati menunggumu, tukas Dae Hyun sembari menangkup wajah Su Yin dengan kedua tangan lalu mengusap pipinya dengan ibu jari. Dae Hyun khawatir jika Su Yin akan mendapatkan masalah karena pembicaraan tentang hubungan mereka pasti kini sudah merambah luas. Bahkan bisa saja satu kampus susah mendengarnya. Jika kau bosan kau bisa pulang terlebih dahulu, ujar Su Yin. Dae Hyun memutuskan untuk tidak bekerja terlebih dahulu karena ingin menyelesaikan pembangunan restoran. Dae Hyun mencondongkan tubuhnya lalu mencium Su Yin dengan lembut hingga beberapa saat. Lalu mengusap puncak kepalanya. Hati-hati, sayang. Jika ada masalah kau bisa menghubungiku, tukas Dae Hyun. Tidak akan terjadi apapun kepadaku, ujar Su Yin memasang wajah ceria. Su Yin mengalungkan tangannya di leher Dae Hyun sambil menatapnya. Kenapa? Dae Hyun menaikkan sebelah alisnya karena merasa risih dengan Su Yin yang memandangnya terlalu berlebihan. Kau sangat tampan. Jika ada yang mengatakan kita seperti ayah dan anak tidak usah kau pedulikan. Tidak usah marah dan memasang wajah masam lagi, terang Su Yin sembari mengukir seulas senyum buang begitu manis. Tapi ucapan mereka sangat mengganggu. Aku takut jika kau terhasut oleh ucapan mereka dan pergi meninggalkanku, ujar Dae Hyun dengan jujur. Karena memang ada kekhawatiran tersendiri di hatinya. Mencintaimu itu butuh banyak pengorbanan sehingga aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Hati ini sudah menjadi milikmu. Su Yin memegang tangan Dae Hyun lalu menaruhnya di dada, agar Dae Hyun bisa merasakan debaran hatinya di saat mereka dekat. Terima kasih, karena kau mau mencintai pria seperti diriku yang bahkan belum bisa membuatmu bahagia, tukas Dae Hyun. Begitu bahagia rasanya jika hubungan mereka seperti ini selamanya. Aku sudah cukup merasa bahagia bila di dekatmu. Su Yin mendaratkan kecupan manis di bibir Dae Hyun hingga beberapa saat. Bibir mereka sama-sama tidak bergerak dan hanya menempel saja. Dae Hyun tidak ingin Su Yin keluar dalam kondisi acak-acakan sehingga sebisa mungkin menahan hasratnya. Pergilah, nanti kau terlambat. Dae Hyun menarik bibirnya hingga ciuman mereka terlepas. Su Yin segera turun dari mobil karena waktu tinggal 5 menit lagi sebelum masuk ke dalam kelas. Begitu keluar, semua mata seakan-akan tertuju kepadanya. Memandangnya dengan tatapan yang menelisik dan tampak tidak suka. Su Yin berusaha bersikap biasa saja. Pura-pura tidak menyadari tatapan kebencian mereka. Di sepanjang perjalanan menuju kelasnya Su Yin bisa melihat para mahasiswa saling berbisik satu sama lain sambil memandangnya. Lihatlah wajahnya yang polos hanya untuk menutupi semua kebusukan hatinya. Jika dia berani menggoda salah satu keluargaku, tidak akan segan untuk mencekik lehernya. Aku kasihan dengan model itu karena sekarang B sudah dicampakkan hanya seorang gadis yang tidak menarik sama sekali. Kita harus protes agar dia dikeluarkan dari kampus ini. Betul, dia itu seperti virus yang bisa menularkan kepada banyak orang. Mulai sekarang kita harus menjaga pacar kita agar tidak terbujuk rayu dengannya.
Su Yin terus melangkahkan kakinya menyusuri koridor dengan dagu yang terangkat. Pura-pura tidak mendengarkan ucapan mereka. Meskipun sebenarnya Su Yin merasa gugup jika sampai mereka benar-benar melakukan demo. Su Yin mencoba berpikir positif. Mereka tidak mungkin sampai senekat itu hanya karena dirinya. Su Yin merasa lega karena sudah sampai di kelas. Namun lagi-lagi pandangan semua orang langsung tertuju padanya. Bahkan yang lebih parah, semua mahasiswi tampak menyingkir dan tidak ingin dekat-dekat dengannya. Padahal biasanya mereka sangat ramah. Jangan dekat-dekat dengannya, takutnya nanti kita akan tertular. Jangan terlalu keras, aku takut dia akan mendengar semuanya. Jae Hua memandang Su Yin dengan perasaan sangat rumit. Ingin menanyakan tentang kebenaran apa yang terjadi kepadanya. Namun sepertinya sekarang bukan saat yang tepat. Selanjutnya bab 426 saling mencintai.